Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sekali apa kabar Indonesia akhir pekan kembali menyapa Anda. Happy weekend pemirsa. Nah ini juga tentu seru sekali apa kabar Indonesia akhir pekan kali ini Rehana. Karena kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026 nih. Betul banget. Rehana udah ada resolusi belum untuk tahun depan? Apa ya? Kayaknya kalau nikah nggak dulu. Kayaknya mau banyakin belajar buat S2. Waduh keren, amin. Amin ya. Mudah-mudahan lancar ya Re. Kalau Jasmine gimana? Kalau tahun depan kayaknya pengen lebih banyak jalan-jalan sih Re. Itu dia, itu juga. Karena kan Indonesia ini indah sekali tapi belum banyak dieksplor gitu kan. Kayaknya seru kalau aku jalan-jalan ke seluruh pulau di Indonesia kali ya. Aduh, amin. Ngomong-ngomong tentang itu, ntar juga kita mau ngajakin pemirsa untuk jalan-jalan ke Bogor dan juga Jakarta. Benar, dan nanti juga kita akan update informasi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Stasiun Senen yang katanya masih dipadati oleh masyarakat nih karena libur akhir tahun kali ini. Betul sekali. Sebelum itu kita akan buka dulu ya apa kabar Indonesia akhir pekan ini dengan informasi pertama pemirsa. Ini diduga akibat remblong sebuah truk tronton pengangkut keramik mengalami kecelakaan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini 5 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Inilah pemirsa detik-detik sebuah truk tronton bermuatan keramik diduga mengalami remblong saat melintasi turunan tajam di persimpangan Pasar Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi tadi. Dalam rekaman tersebut, truk melaju kencang dan tak terkendali. Akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah toko bangunan dan menyerempet pengendara sepeda motor yang berada di tengah jalan. 5 orang mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Pasca kejadian, petugas dari Polres Wonosobo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Hari ini tanggal 27 Desember kira pukul 6:15 ya telah terjadi laka tunggal ya truk tronton yang remnya blong dan menabrak salah satu bangunan yang ada di wilayah Kertek yang teridentifikasi 5 luka ringan ya dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Selain itu pemirsa, 2 kelompok pemuda di kota Ambon, Maluku kembali terlibat bentrok dengan menggunakan senjata tajam serta batu dan juga alat peledak. Kita lihat bersama pemirsa, inilah dia detik-detik 2 kelompok pemuda di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku yang terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Kericuhan sempat berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Namun beberapa jam kemudian massa kembali melakukan penyerangan dan melempar bahan peledak berupa bom rakitan ke salah satu tempat usaha. Polisi akhirnya memberikan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan secara paksa kerusuhan serta juga mengamankan 3 orang yang diduga provokator. Bentrokan ini sendiri dipicu lantaran salah satu warga dibacok oleh sejumlah orang tak dikenal saat korban keluar dari rumah makan pada hari Jumat siang. Lima orang yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan diketahui melakukan penganiayaan terhadap seorang emak-emak di Desa Cangkereman, Kecamatan Konang, Bangkalan, Jawa Timur. Inilah pemirsa detik-detik penganiayaan yang menimpa Nur Hayati warga Desa Cangkerman, Konang, Bangkalan, tepat di halaman dan berlanjut di beranda rumah korban.
Korban yang berusaha melawan hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku yang merupakan tetangganya sendiri. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Insiden ini pemirsa bermula ketika korban terlibat cekcok mulut dengan tetangganya dan karena tak bisa menahan emosi, sejumlah orang dari sebelah rumahnya tersebut lalu berhamburan menyerang korban. Namun beruntung aksi penganiayaan ini berhasil direkam salah satu anak perempuan korban yang juga nyaris jadi korban penganiayaan. Berbekal video rekaman ini, korban dengan diantar keluarganya melapor ke Mapolsek dan Mapolres setempat. Korban juga menyertakan hasil visum sebagai bukti penguat dalam laporannya. Korban berharap pihak polisian secepatnya menangkap kelima terduga pelaku penganiayaan karena saat ini kelima terduga pelaku sudah menghilang dari rumahnya. Pemirsa, nasib naas dialami seorang nenek berusia 80 tahun di mana ia diusir secara paksa dari rumahnya oleh orang tak dikenal. Sementara itu, Samuel selaku pihak yang mengklaim kepemilikan rumah menegaskan dirinya telah membeli rumah tersebut dari kakak nenek Elina pada tahun 2014. Inilah rekaman video amatir saat nenek berusia 80 tahun diusir secara tak manusiawi oleh sekelompok orang tak dikenal. Sang nenek diusir dan diseret serta dipaksa meninggalkan rumahnya di kawasan Dukuh Kuwukan, Sambikerep, Surabaya yang sudah ditempati sejak tahun 2011 silam. Ironisnya, 2 hari setelah sang nenek terusir, rumah nenek Elina Wijayanti langsung diratakan dengan tanah. Menurut kuasa hukum, nenek Elina telah menempati rumah tersebut sejak tahun 2011 yang merupakan ahli waris dari kakaknya bernama Elisa dengan surat letter C yang masih atas nama kakaknya dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun. Atas tindakan premanisme serta kerugian yang diterima sang nenek, didampingi oleh kuasa hukum, kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Pada waktu itu sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Usai viral soal pengusiran nenek Elina Wijayanti, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi rumah nenek yang kini sudah terbongkar. Di hadapan Armuji, Samuel selaku pihak yang mengeklaim kepemilikan rumah yang melakukan pengusiran nenek menegaskan dirinya telah membeli rumah tersebut dari kakak nenek Elina selaku pemilik rumah pada tahun 2014. 14, Pak. Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat opo? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Kini kasus pengusiran paksa nenek Elina dari rumahnya telah bergulir di Polda Jatim. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan turut mengawal proses hukum tersebut agar kebenaran bisa segera terungkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Usai dirobohkannya rumah nenek Elina yang rata dengan tanah, diketahui pemirsa nenek Elina ini menolak santunan yang diberikan oleh ormas. Masih kita ada doa. Enggak, ini kan ada santunan dari Ketua Madas DPAJ Balung Panggang. Ya, jangan sih makanya. Alhamdulillah ada beras 1 kintal, terus ada gula, Nggak bisa saya terima. ada telur, ada uang nanti ada uangnya juga untuk santunan aja, bukan untuk apa-apa, untuk santunan aja dari Madas DPAJ Balung Panggang. Ya, terus terang aja nanti saya dapat komentar. Oh siap. Ya, karena kita sudah serahkan sama dan kemarin juga sudah diserahkan sama
Ya, diketahui pemirsa bahwa Nenek Elina menolak santunan yang diberikan berupa beras, gula, dan juga uang. Nenek berusia 80 tahun mengaku tidak dapat menerima bantuan tersebut karena alasan pribadi, sehingga santunan dialihkan kepada lansia lain yang dianggap lebih membutuhkan. Ini kan ada santunan dari Ketua Madas DPAJ Balung Panggang. Alhamdulillah. Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Preman yang melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan suku yang ada di Surabaya. Eri Cahyadi juga memberikan atensi khusus terkait kasus Nenek Elina yang saat ini tengah berjalan di Polda Jawa Timur. Kota Surabaya dihebohkan dengan tindakan premanisme sekelompok orang yang diduga berafiliasi dengan ormas tertentu di Surabaya, Jawa Timur, yang juga melakukan pengusiran paksa terhadap adanya tanpa putusan pengadilan terhadap Nenek Elina Wijayanti di kawasan Sambikerep, Surabaya yang viral di media sosial. Atas tindakan tersebut, Pemkot Surabaya mendesak Polda Jatim untuk melakukan proses hukum atas tindakan premanisme. Wali Kota Surabaya juga meminta warga Surabaya agar tetap tenang dan tidak terpecah belah atas peristiwa tersebut dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Sehingga apa? Ada kepercayaan, ada trust warga. Pemirsa, untuk membahas kasus pengusiran Nenek Elina yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami ada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Selamat sore, Pak Eri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, ini kan kasusnya sudah viral di mana-mana, terutama di sosial media. Selamat Kami juga sore, ingin tahu, Pak, Mbak. awalnya sebetulnya kronologi kasusnya seperti apa, Pak? Baik, Pak Eri, Jadi, suara kami awal dari studio apakah kejadian sudah terdengar? Terdengar pelan sekali ya, Mbak? Baik, baik Pak, ini kami juga ingin tahu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Jadi kronologinya ada orang yang merasa bahwa dia memiliki tanah itu dengan melakukan jual beli. Jual beli pada kakaknya dari Nenek Elina ini. Dan kejadian ini sebenarnya sudah terjadi di bulan Agustus atau Oktober atau Agustus, begitu saya lupa. Sehingga terjadi permasalahan itu. Dan ini dimintakan, dan kami dari kecamatan diminta untuk kami dudukkan bersama terkait hal ini. Ternyata tidak terjadi titik temu karena merasa bahwa Pak Samuel tadi merasa bahwa dia sudah melakukan jual beli. Juga sudah ada akte jual beli IJB dan AJB. Tapi Nenek Elina ini mengatakan tidak ada dan belum ada karena beliau adalah ahli waris dari si kakak. Sehingga dari proses ini terjadi pemindahan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nenek dikeluarkan dari rumah yang ditempati oleh beliaunya. Dan kasus ini masuk di ranah hukum. Karena di kecamatan pun, petugas kecamatan untuk pembuktian data-data itu petugas pemerintah kota juga dilakukan pemeriksaan oleh Polda pada tanggal 17 November. Nah, dari situlah baru kejadian ini kemarin terjadi viral ketika rumah itu dirobohkan. Karena yang merobohkan merasa bahwa itu adalah haknya karena memiliki sertifikat. Tapi hal ini sudah masuk ke proses hukum, pembuktian apakah akte jual, mohon maaf, bukan terkait dengan sertifikat tapi akte jual beli. Maka mohon maaf, maka akte jual beli ini harus dibuktikan di pihak penyidik untuk memastikan bahwa apakah ini sudah benar-benar terjadi atau tidak. Tapi bagaimanapun itu dengan pemaksaan yang dikeluarkan dari
rumah ini, maka saya berharap kekerasan tidak terjadi di kota Surabaya. Karena Surabaya ini adalah rumah bagi semua, seperti keluarga bagi agama yang ada di kota Surabaya. Ya Pak Eri, mengingat ini juga sudah masuk ke proses hukum begitu, lalu apakah Pemkot Surabaya juga akan memberikan pendampingan kepada Nenek Elida? Ya, pemerintah kota dengan hal ini, meskipun apakah tadi memiliki bukti kepemilikan AJB dan IJB, tetapi dengan model kekerasan, maka kita sebagai keluarga tidak akan pernah membiarkan itu. Kita harus tetap menjaga perdamaian, kedamaian, kenyamanan di kota Surabaya dan keamanan. Karena itulah kita akan mendampingi Nenek dengan Nenek Elia tadi, dengan satu, kita memberikan atensi kepada Polda agar menjadi atensi utama. Agar apa? Siapa jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena hal ini dibutuhkan ketegasan agar muncul trust dari masyarakat Surabaya terhadap kasus ini. Yang kedua, kami juga membentuk dengan kejadian adalah Satgas Premanisme yang kita bentuk dan kita sudah keluarkan SK di nanti hari Senin kami sosialisasikan, yang itu terdiri dari kepolisian, dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan, semuanya kita jadikan satu. Sehingga saya berharap kejadian ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Siapapun yang melakukan kekerasan di Surabaya harus kita tindak tegas. Meskipun dalam hal kebenaran, benar punya data semuanya, tapi kekerasan tolong tinggalkan dari Surabaya. Karena ini adalah kekeluargaan. Surabaya dibangun dengan kekeluargaan dan dibangun dengan dasar agama dan Pancasila. Itulah yang kita lakukan dengan pendampingan tadi, insya Allah. Maka Satgas Anti Preman ini kita akan sampaikan, dan saya berharap warga Surabaya ketika ada kejadian ini langsung bisa menghubungi Satgas Anti Preman yang kami sudah bersiap dengan TNI Polri yang ada di kota Surabaya, Forkompinda yang ada di kota Surabaya. Baik, Pak Eri, kami juga ingin menegaskan kembali ini, apakah pengusiran dan juga ini penggusuran yang dilakukan kepada rumah Nenek Elina ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur, Pak? Kenapa, Mbak? Ya, jadi kita sesuai dengan prosedurnya, prosedur? kita sampaikan hari ini lagi pemeriksaan di Polda. Enggak, ini dilakukan Polda Jawa Timur. Maka ketika seseorang, ketika memiliki akte jual beli, memiliki bukti penguasaan tanah, maka dia bisa melakukan pembongkaran. Tetapi ketika dia tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, maka dia tidak bisa melakukan pembongkaran. Maka ketika ditanya prosedur atau tidak, hari ini belum terlihatkan keaslian dari bukti AJB dan IJB ataupun yang melakukan perikatan terkait dengan pemindahan tangan. Maka hari ini ketika diperiksa di Polda, saya berharap ini menjadi atensi dan cepat. Apakah akte jual belinya ini asli, ataukah ikatan jual belinya ini asli. Sehingga kalau asli, maka dia berhak untuk melakukan pembongkaran rumah itu. Tapi jikalau ini tidak asli, tapi dipalsukan, maka ada kegiatan yang harus diproses hukum oleh Polda Jawa Timur. Karena apa? Karena negara kita, kota ini adalah negara hukum. Maka saya berharap hukum ini segera berjalan, proses hukumnya berjalan, sehingga tahu apakah akte jual beli ini asli, ikatan jual beli ini asli, sehingga kita bisa memetakan dan mengeluarkan permasalahan ini. Tapi apapun itu, apakah itu asli atau tidak, ketika kekerasan dilakukan dengan memaksa, nah ini saya berharap tidak terjadi lagi di kota Surabaya. Karena kita ini seperti keluarga, maka harusnya bisa dilakukan secara perdamaian untuk menyampaikan hal itu. Jikalau itu terjadi, maka bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk pengosongan dan lain-lain. Dan tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang bisa memecah belah kota Surabaya. Pak Eri, kita ketahui bahwa ada ormas yang juga melakukan tindak kekerasan terkait kasus ini, Pak. Lalu tindakan tegas seperti apa yang akan diambil oleh Pemkot kepada ormas ini, Pak? Apa mungkin akan dilakukan pembubaran? Jadi setelah insya Allah tanggal 30 kita akan mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan semua suku yang ada di Surabaya. Mengumpulkan semua ormas yang ada di Surabaya. Bahwa Surabaya ini terdiri dari banyak suku dan agama. Maka disitulah di mana kaki kita pijak, maka langit itu kita junjung. Maka ini adalah Surabaya secara utuh. Dan terkait dengan tadi yang ormas yang disampaikan, maka proses hukum harus berjalan. Tidak boleh berhenti. Tapi siapa dipastikan apakah ini benar atau tidak terkait dengan bukti kepemilikan dengan jual beli tadi. Tetapi kami juga akan menyampaikan bahwa ini tidak
diperkenankan, maka kami mengumpulkan ormas tadi, tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan yang seperti itu, apalagi pada seorang wanita tua yang lemah. Maka seharusnya kita melindungi sesama seperti keluarga. Tetapi kalau itu menjadi hak milik, untuk mengeluarkan bisa berhubungan dengan pihak yang berwajib. Agar apa? Agar ada dari sisi hukum bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan sisi hukumnya. Jadi kami juga nanti akan memanggil ormas yang bersangkutan, kita sampaikan. Tapi saya berharap tidak menghentikan proses hukumnya, sehingga di proses hukum ini bisa membuktikan akte jual beli ini asli atau tidak, sehingga langkah ke depan juga akan lebih pasti. Karena kasihan nenek ini ketika beliau mengatakan sampai hari ini tidak ada jual beli dan beliau adalah ahli waris, tapi di pihak yang satu mengatakan bahwa sudah melakukan jual beli dengan kakak dari nenek Erlina. Baik, tentunya kami harapkan agar kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Eri. Pemirsa, gelanggang Samudra Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, hingga Sabtu siang kendaraan dari arah Jabodetabek ini menuju Cikampek masih memadati jalur tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Adapun kepadatan kendaraan juga terjadi di gardu-gardu tol Cikampek Utama atau Cikatama. Ribuan kendaraan masih memadati jalur tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat di hari ketiga libur Natal Sabtu siang. Terpantau pemirsa di ruas kilometer 55, kendaraan pribadi dan bus melintas dari arah Jabodetabek menuju Cikampek. Terlihat di layar kaca pemirsa bahwa tingginya volume kendaraan membuat laju kendaraan pun melambat hingga kilometer 57, terutama dari arah pintu masuk rest area. Dan kepadatan ini juga dipicu lantaran banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan dan kepadatan juga terjadi di gardu-gardu tol Cikampek Utama. Di titik ini pemirsa, banyak kendaraan yang keluar masuk rest area dan ini juga mengakibatkan antrean kendaraan mengular hingga ke jalur utama. Dan akibat dari hal ini pun kendaraan di jalur utama pun mengalami kepadatan. Sehingga kepadatan juga dipicu lantaran banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Dan diketahui pemirsa bahwa kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi juga terjadi di gardu-gardu tol Cikampek Utama. Selain itu pemirsa, gelanggang Samudra Ancol juga masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Keseruan yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di gelanggang Samudra Ancol adalah berinteraksi dengan lumba-lumba, singa laut, alpaka, kambing Afrika, dan banyak lainnya. Pengunjung juga bisa menikmati atraksi dengan 380 ekor burung dari kurang lebih 80 jenis burung yang berbeda. Adapun pemirsa, memang pengunjung yang hadir pada hari ini mencapai 5.700 orang dan diketahui ini didominasi oleh keluarga karena gelanggang Samudra Ancol adalah dunia rekreasi dan juga edukasi bagi keluarga. Dan pemirsa, lantas bagaimana sebetulnya suasana liburan di gelanggang Samudra Ancol? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan kami, ada Putri Lestari yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Putri, di hari ini apakah para pengunjung sudah mulai mengalami peningkatan di sana?
Ya baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang di Samudra Marine Park Ancol ini banyak sekali pengunjung yang sudah mendatangi dari tempat ini sejak pagi hari tadi. Ada sekitar lebih dari 5.000 orang yang sudah memadati dari Samudra Marine Park Ancol, tempat saya mengabarkan sekarang. Dan baik Jasmine dan juga Rehana, ada hal menarik yang bisa para pengunjung lakukan di sini, yakni adalah berinteraksi langsung dengan lumba-lumba yang ada di depan saya ini. Hal yang menarik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, lumba-lumba ini sudah berusia 30 tahun dan ini kayaknya lebih tua daripada saya dan namanya pun juga mirip, namanya katanya Puput. Benar ya Pak ya? Puput. Nah, saya akan melihat atau Anda akan melihat bagaimana saya memberi makan puput lumba-lumba yang ada di depan saya. Seperti ini Rehana dan juga Jasmine. Bagaimana cara memberi makan lumba-lumba di Samudra Marine Park Ancol? Tinggal kasih ikannya ke mulutnya, tapi kita harus memasukkan tangan kita, jangan takut karena memang lumba-lumba ini sudah dirawat sejak kecil dengan penuh cinta oleh para trainer yang ada di Samudra Marine Park Ancol. Dan setelah itu saya akan mempertunjukkan kepada Anda bagaimana lumba-lumba ini dapat mencium saya. Kita akan lihat bagaimana keseruannya dan kayak saya nggak perlu takut karena memang sudah dipraktekkan langsung oleh trainer yang memang sudah berpengalaman. Baik Jasmine dan juga Rehana, kita akan menyaksikan bagaimana lumba-lumba ini bisa dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Caranya gampang Jasmine dan juga Rehana. Saya akan sedikit menjorokkan pipi saya ke sebelah lumba-lumbanya, lalu lumba-lumba ini akan kemudian mencium pipi saya. Kita coba lihat apakah bisa ya, Jasmine, Rehana dan juga pemirsa. Sebentar, saya kasih arahan dulu ya. Oke, siap. Tampaknya harus diberi arahan dulu, Jasmine, Rehana dan juga pemirsa. Harus sedikit bersabar nih. Baik, siap. Ini sedang diberi arahan oleh trainer dari Samudra Marine Park Ancol, yakni Mbak Silvi. Tampaknya harus diberi loncatan dulu nih lumba-lumbanya. Lalu diberi makan oleh trainernya. Dan tampaknya memang sangat seru sekali nih. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Samudra Marine Park Ancol. Dan memang baik Jasmine, Rehana juga pemirsa, lumba-lumba ini memang sudah dirawat sejak kecil. Jadi para pengunjung yang ada di sini jangan takut. Karena selain memberi makan, kita bisa juga untuk menyelam, lalu berenang, lalu juga kita bisa berfoto bersama dengan para lumba-lumba yang ada di sini. Ini lumba-lumba yang satu namanya Puput 30 tahun bersama dengan anaknya Gemma yang berusia 2 tahun. Para pengunjung di sini sangat-sangat menantikan bagaimana keseruan dari lumba-lumba. Tampaknya lumba-lumba ini tidak bisa nih Rehana untuk menunjukkan bagaimana cara mencium saya karena ya kita tahu binatang pasti tidak bisa dipaksakan, namun tadi kita sudah melihat bagaimana cara untuk memberi makan lumba-lumba, lalu juga lumba-lumbanya sudah meloncat dengan indah. Nah, para pemirsa ini baik Jasmine, Rehana juga pemirsa, apabila ingin juga liburan ke Samudra Marine Park Ancol, segera datang ke tempat ini dan bermain bersama lumba-lumba yang ada di sini. Jangan khawatir karena lumba-lumba ini nggak bakal gigit kalian kok. Demikian dapat saya sampaikan dari Ancol, Jakarta. Kembali kepada Anda di studio. Wah, lucu banget, Re. Pinter banget lagi lumba-lumbanya. Padahal tuh tadi kita nungguin Puput mencium Putri. Tadi kalau Putri bilang Puput itu lebih tua daripada Putri, kalau sama saya seumuran, Re. Itu dia. Ini terlalu Gen Z. Putri terlalu Gen Z. Iya. Puput udah milenial. Milenial seperti saya. Terima kasih Putri Lestari mengabarkan langsung dari Gelanggang Samudra Ancol. Dipersembahkan oleh Simpati. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini para wisatawan meramaikan tempat wisata. Salah satunya tentunya adalah di Dairyland Farm Theme Park yang berada di Puncak Bogor.
Land Farm Theme Park Puncak Bogor ramai dikunjungi wisatawan selama periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, tempat wisata yang ramah anak ini pemirsa menghadirkan sejumlah aktivitas, yakni memberi makan hewan, berfoto dengan satwa, hingga area permainan seperti go-kart. Wisatawan yang datang didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak. Tidak hanya sebagai tempat wisata, Dairyland Farm Theme Park ini juga sebagai tempat edukasi satwa bagi anak. Wah, ini bisa jadi rekomendasi untuk masyarakat yang punya anak nih, warga yang punya anak, memberikan satu tempat wisata yang edukatif begitu ya, agar nih anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa di sana. Ngedate juga sebenarnya bisa. Oh, bisa ya? Nggak harus punya anak ya, Re? Punya anak jadi juga. Rehana juga bisa ke sana. Betul. Oke. Lalu bagaimana keseruan masyarakat berwisata siang hari ini? Kita segera melihat keseruannya bersama dengan rekan Felicia Amelinda dari salah satu tempat wisata yakni Dairyland Farm Theme Park yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Halo Feli, seperti apa kemeriahan masyarakat yang berwisata di sana hari ini? Halo, selamat sore Rehana, Jasmine dan juga pemirsa. Di Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, liburan Natal juga tahun barunya kemana nih? Nah, kalau saya lagi ada di Dairyland Farm Theme Park yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Tadi saya udah kasih makan domba Garut yang dari tadi rebutan, terus juga lahap banget nih makannya. Jadi saya cuman punya 1 gelas, kurang ya. Nanti saya akan beli lagi di sana untuk kasih makan dombanya lagi. Nah, memang pemirsa, untuk Dairyland Farm Theme Park ini merupakan wisata yang ramah anak, ramah keluarga, sehingga ini bisa jadi tempat pilihan bagi para pemirsa yang mungkin masih bingung mau kajak keluarga kemana liburan Natal dan juga Tahun Baru ini, bisa langsung ke Dairyland Farm Theme Park yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Karena memang di sini ada banyak sekali wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa menjadi edukasi bagi anak-anak. Ini ada tadi seperti yang saya di awal tadi saya udah kasih makan domba Garut, kemudian juga ada naik kuda poni, terus kasih minum sapi, kemudian ada banyak hewan lainnya di sini, ada alpaka dan juga hewan-hewan lainnya. Nantinya juga saya mau keliling nih, saya mau lihat-lihat di sini hewannya ada apa aja sih. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tingkat okupansi dari masyarakat, kemudian pengunjung yang ada di Dairyland Farm ini, kita langsung aja berbincang dengan Bapak Febriansyah Nugroho selaku SVP dari SVP General Affair dan juga Human Resource dari Dairyland Farm ini. Selamat sore, Pak Febri. Iya, selamat sore. Ya, Pak Febri, ini melihat tingkat okupansi pengunjung yang ada di Dairyland Puncak ini selama libur Natal juga Tahun Baru seperti apa, Pak? Oke, untuk saat ini kita ada peningkatan pengunjung ya. Pengunjung kita itu di angka 2.000 sampai 4.000 per harinya sampai saat ini. Dan kita juga menawarkan tiket menarik. Jadi kita ada paket combo, 2 combo dan 3 combo. Rate-nya dari harga 65 sampai 75. Dan itu juga ada paket aktivitas 4 activity dan 7 activity dari harga 74.000 sampai 89.000. Pak, kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik dan juga biasanya nih pengunjung ke sini apa yang menjadi minat wahana atau dari Theme Park sendiri ini kita ada menawarkan dari wahana sekeret, go-kart, bahkan untuk anak-anak kita bisa milk feeding, kita bisa feeding hewan dari domba merino, alpaka, dan untuk sapi sendiri kita bisa memberikan untuk milk feeding langsung gitu. Pak, kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ke Dairyland ini, Pak? Oke, yang pasti kita sudah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari, dari mungkin dari SDM-nya sampai untuk preventif yang ada di wahana kita, yang pastinya juga tetap kita menjaga keselamatan karyawan maupun pengunjung kita yang berkunjung ke tempat kami. Kalau jam operasional sendiri selama libur Natal juga Tahun Baru? Untuk jam operasional sendiri kita sudah buka di jam 7 ya. Kita closing itu di jam last order itu kita closing di jam 5:30 seperti itu. Kebetulan selain ada tempat wisata, kita juga menawarkan ada restoran juga nih. Kebetulan Cimory Hospitality, dan juga setelah itu mungkin pengunjung juga bisa belanja di Cimory Dairy Shop yang ada di Dairyland Farm Theme Park Puncak. Baik, terima kasih banyak Pak Febri atas informasinya. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan dengan Bapak Febriansyah selaku SVP General Affair dan juga Human Resource. Nah, Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, itu tadi di sana ada tempat
kasih minum susu sapi. Saya penasaran di sana. Saya mau langsung ke sana aja deh. Jadi sebelum saya ke sana, saya kembalikan dulu ke studio. Oke, tadi ada domba Garut. Yang menarik dombanya Yang menarik asli Garut sama-sama kayak saya. Saya juga nggak mau telat juga nanti liburan kayak domba Garut. Domba Garut liburan, saya belum liburan. Terima kasih ya Felicia Amelinda atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali liburan. Dipersembahkan oleh Simpati. Pemirsa, Polri menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Bantuan meliputi sembako, air bersih, hingga pengerahan alat berat untuk membuka akses wilayah terisolir. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Polri menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya ini di Kabupaten Aceh Utara. Ya, bantuan meliputi sembako, air bersih, hingga pengerahan alat berat untuk membuka akses wilayah terisolir. Polri menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Bantuan disalurkan ke sejumlah titik pengungsian dengan fokus utama di Kecamatan Langkahan yang mengalami dampak cukup parah. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bantuan dikirim langsung ke lapangan sesuai kebutuhan warga terdampak. Ini kita mendistribusikan paket sembako yang diantar langsung oleh rekan-rekan Babin Kamtimas. Ya, fokusnya di Kecamatan Langkahan, ya, Kecamatan Langkahan yang terdampak cukup berat kondisinya. Bantuan sembako juga nanti akan didistribusikan teman-teman dari Polres juga di beberapa titik pengungsi di sekitar Langkahan dan sekitarnya. Kemudian juga ada air bersih langsung bisa didistribusikan karena ada beberapa titik yang dicoba untuk kita air bor ini masih berproses, makanya kita dorong air bersih juga. Pemirsa, bantuan meliputi sembako, air bersih, hingga pengerahan alat berat untuk membuka akses wilayah terisolir. Dan pemirsa, berikut ini dia laporan selengkapnya dari Faisal Rinaldi langsung dari Aceh Utara Aceh, selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, hingga saat ini proses penanganan atau percepatan penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh masih terus dilakukan. Salah satunya tempat kami mengabarkan saat ini yakni tepatnya di Provinsi Aceh atau di bagian Aceh Utara. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Langkahan, di mana berbagai penanganan pasca bencana sampai saat ini masih terus dilakukan. Seperti misalnya pembersihan, pembangunan infrastruktur, perbaikan, dan lain sebagainya masih terus dikebut oleh pemerintah. Bantuan pun hingga saat ini juga masih terus disalurkan. Salah satunya bantuan yang diberikan oleh Polri, di mana hari ini ada berbagai macam bantuan yang diberikan oleh Polri untuk masyarakat khususnya di wilayah Aceh Utara. Bantuan seperti misalnya beberapa ton atau ribu ton sembako, kemudian juga alat berat, ada 7 eskavator yang diberikan oleh Polri khususnya untuk di wilayah Aceh Utara untuk bisa membantu masyarakat membersihkan material lumpur dan tanah, kemudian juga untuk bisa membuka jalan serta membantu untuk memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa bantuan lainnya yang diberikan oleh Polri yang diberikan secara langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang turun langsung ke sini, di mana ada beberapa bantuan yang diberikan seperti yang tadi kami sebutkan sembako, kemudian juga alat berat, kemudian juga ada hal lainnya seperti misalkan air bersih, kemudian ada seperangkat alat sholat untuk masyarakat beribadah, dan masih banyak bantuan lainnya yang diberikan oleh Polri untuk masyarakat terdampak di wilayah Aceh Utara. Sambutan masyarakat memang sangat baik dan tentunya berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh Polri ini, karena beberapa bantuan yang diberikan ini sangat-sangat bermanfaat untuk mereka, terutama untuk alat berat seperti eskavator dan juga air bersih yang diberikan ini sangat-sangatlah bermanfaat untuk warga, khususnya tempat kami menggambarkan saat ini, yakni di Kecamatan Langkahan, wilayah Aceh Utara.
Dan untuk saat ini pemirsa memang masyarakat masih terus membutuhkan bantuan lainnya dari berbagai macam pihak seperti misalnya masih membutuhkan air bersih, alat berat, dan lain-lain. Dari Aceh Utara, Faisal Rinaldi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kembali lagi menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Adapun pelepasan bantuan ini dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Sabtu pagi. Bantuan yang dikirim berupa 1.000 unit genset serta 3.000 unit kompor gas. Bantuan 1.000 unit genset ini dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara, sementara 3.000 unit kompor gas beserta regulator dan selang diberangkatkan melalui pesawat kargo. Setibanya di daerah tujuan, bantuan akan disalurkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan juga posko penanganan bencana. Gua kirim 3.000 kompor listrik ya, kompor gas, 3.000 kompor gas. Nah kalau yang 3.000 kompor gas ini kita suplai ke Pemda, kita dorong ke Pemda karena Pemda yang tahu kebutuhannya. Tapi kalau genset langsung kita turun ke lapangan. Informasi terkini pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera akan disampaikan oleh rekan Vanessa Liu dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Vanessa, silakan. Ya, selamat sore Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia pada hari ini atau siang tadi baru saja melepaskan pengiriman bantuan kemanusiaan berupa 1.000 unit genset dan juga 3.000 unit kompor gas lengkap dengan regulator dan juga selang bagi warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Aceh dan juga Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bantuan ini untuk mengalirkan listrik ke 224 desa di 10 kabupaten yang terdampak bencana seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, serta Gayo Lues. Nah, pemirsa, ia menjelaskan pengiriman 1.000 unit genset tahap pertama ini dijalankan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan kapasitas genset ini sendiri rata-rata sebesar 5-7 kV ampere. Dan Menteri Bahlil juga menjelaskan Kementerian SDM juga membentuk tim bersama PT Pertamina Patraniaga untuk menjamin kebutuhan BBM bagi operasional genset tersebut. Nantinya genset ini akan dikirimkan ke tenda pengungsian dan juga rumah-rumah penduduk yang akan diakomodir oleh PLN. Pelepasan bantuan sendiri tadi dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sebagai bagian dari respon cepat pemerintah dalam membantu pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Demikian laporan kami, Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Vanessa Liu mengabarkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Guna mempercepat akses pemulihan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi dengan membangun kembali jembatan penghubung dua provinsi, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sejumlah truk yang membawa alat-alat bantuan untuk masyarakat harus menerjang akses jalan yang rusak usai terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Usai berhasil menuju lokasi, tim gabungan dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan bersama Kementerian Kesehatan bergegas untuk melakukan rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Konektivitas jembatan yang akan bisa menghubungkan sehingga bisa memperlancar proses mobilisasi atau pergerakan dari masyarakat yang Bapak Ibu bisa lihat betapa sulitnya masyarakat di sekitar sini. Yang kedua adalah bagaimana kita selain jembatan. Informasi tadi gue sekaligus menutup jumpa kita pemirsa. Saya Rehana Mezia dan saya Jasmine Rahmadi pamit undur diri. Terima kasih, happy weekend dan sampai jumpa.